子育てを一人でこなすことは骨の折れることだ。誰もが分かりきったことを今更なぜ言うのだ、と思うかもしれない。ところがこのことを理解できている日本人のなんと少ないことか。Mengasuh anak seorang diri adalah hal yang sangat melelahkan. Mungkin Anda berpikir, mengapa sekarang harus mengatakan sesuatu yang sudah diketahui semua orang? Namun atau akan tetapi, betapa sedikitnya orang Jepang yang dapat memahami hal ini.現在、多くの母親は他の人の助けを借りずに子供を育てることを余儀なくされている。国の支援が不十分であることなど考えうる要因は様々あるが、根本的な原因は子育ての責任の所在が母親にあるという誤った考えや、子育ては仕事とは呼べない楽なことだという風潮が広がっていることだろう。Saat ini, banyak ibu dipaksa untuk membesarkan anak tanpa bantuan orang lain. Ada berbagai faktor utama yang bisa kita pikirkan, seperti dukungan negara yang tidak memadai dan lain-lain. Tetapi, penyebab mendasarnya adalah pemikiran yang salah bahwa tanggung jawab pengasuhan anak terletak pada ibu, serta tren yang menyatakan bahwa mengasuh anak adalah hal mudah yang tidak bisa disebut sebagai pekerjaan.毎日母親は子供の世話をする傍ら家事をこなす。世間ではそれが当たり前、それどころか外で働くより楽なことだと考えられているが、実際は子供の命をたった一人で守るというのは常に緊張感を持って生活しなければならなかったり、思うままに行動できなかったりするなど、仕事より大変だと言っても過言ではないだろう。Setiap hari,Seorang ibu dipaksa untuk mengurus anak sambil menyelesaikan pekerjaan rumah. Di masyarakat, hal itu dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan lebih mudah dibandingkan bekerja di luar. Tetapi kenyataannya, menjaga nyawa anak sendirian berarti harus hidup dengan ketegangan terus-menerus dan tidak bisa bertindak sesuka hati, sehingga bisa dikatakan bahwa itu lebih sulit daripada pekerjaan.私も出産後、この問題に悩まされていた。私の夫は家へ帰ってくるや否や、子供や私の事情を顧みず食事を要求し、子供が生まれる前と変わらず自分中心の生活を送り続けていた。それだけにとどまらず、私の苦労をよそに、夫は、これも仕事の一環だ。と夜遅くまで飲みに行ってしまうのだ。Aku juga mengalami masalah ini setelah melahirkan.Begitu suamiku pulang ke rumah, dia menuntut makanan tanpa memperhatikan anak atau keadaanku, dan terus menjalani hidupnya yang berpusat pada dirinya sendiri seperti sebelum anak kami lahir. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan mengabaikan kesulitanku, suamiku berkata, "Ini juga bagian dari pekerjaan." Lalu pergi minum hingga larut malam. So そんな夫に引き換え私は夜中も泣きわめく子供に起こされ、睡眠もままならない状況だった。そんな日々が続くと、当然肉体にも精神にも限界が訪れる。私は産後うつという精神疾患にかかってしまったのだ。夫の振る舞いに対して嫌悪感を抱きながらも、自分自身も子育ては
母親がするものだという風潮に踊らされていたのだ。気づいた時には、精神の落ち込みが日常生活に支障をきたす取り返しのつかないレベルに至っていた。Dibandingkan dengan suami yang begitu, di tengah malam pun, aku terbangun oleh anakku yang menangis dan situasiku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jika hari-hari seperti itu terus berlanjut, tentu saja fisik dan mental akan mencapai titik lelahnya. Aku menderita gangguan mental yang disebut depresi pasca melahirkan terhadap perilaku suami. Meskipun merasa jijik, aku juga terpengaruh oleh anggapan bahwa mengasuh anak adalah tugas ibu. Ketika menyadarinya, depresi mentalku telah mencapai level yang tidak dapat dipulihkan, yang mengganggu kehidupan sehari-hariku.